Yes, pengalamanku, logikaku, pikiranku, pemahamanku, pengertianku, keyakinanku, dan analisaku. Dalam perjalanan, saya tiba-tiba kepikiran terkait tentang gugatan di Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan batasan usia calon presiden atau calon wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu yang sekarang kalau tidak salah membatasi minimal usia 40 tahun. Dan sebelumnya dalam Undang-Undang Pemilu kalau tidak salah 35 tahun menurut pendapat Hakim Konstitusi Yang Mulia Saldi Isra dalam pernyataannya di dalam persidangan. Saya jujur merasa bingung juga ya, kenapa masalah batasan usia ini menjadi satu persoalan hukum. Padahal kita harus mengetahui jelas bahwa setiap warga negara itu memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih. Batasan hak konstitusional itu jelas usia memang. Tetapi kita sudah mengetahui benar bahwa usia yang dimaksud adalah usia dewasa. Usia dewasa itu jelas batasannya juga memang bermacam-macam terkait dengan undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak, undang-undang kependudukan, undang-undang BW tentang BW, juga tentang pajak ya. Dalam hal MPWP ada batasan seseorang untuk dapat memiliki NPWP jelas harus usia dewasa. Dan menurut saya sudah seharusnya gitu kan batasan usia dewasa yang harusnya menjadi rujukan gitu kan dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Kenapa? Karena usia dewasa itu sudah dianggap seorang cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kehendak dan pilihannya. Itu menurut pendapat. Jadi kalau uji materi tentang batasan usia ini dikaitkan dengan hak konstitusional setiap warga negara yang menyatakan bahwa equality before the law, setiap orang sama kedudukannya di muka hukum, dalam arti memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih, jelas dengan hormat dan tidak mengurangi rasa hormat dan disertai permohonan maaf tidak bermaksud untuk mendahului keputusan Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Menurut saya justru undang-undang pemilu itu sudah harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan konstitusi yang mengatur tentang hak setiap warga negara dalam melaksanakan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih. Jadi menurut saya juga saya bingung gitu kan, pembentuk undang-undang yang membuat aturan batasan minimal usia 35 sampai dengan 40 tahun itu jujur saya bingung apa gitu loh rujukannya gitu kan. Dan saya juga lebih bingung lagi ada 9 gugatan yang sekarang diajukan gitu kan. Saya ada yang dari 21 tahun, 25 tahun, 30, 35, 40 tahun, dan ada juga yang akan mengajukan batasan maksimal usianya. Kalau batasan maksimal itu memang tentu dikaitkan dengan usia seseorang yang dianggap masih mumpuni lah. Kalau 60 tahun rasanya saya masih oke. Tetapi kalau 70 tahun seperti yang terjadi di Amerika atau di Malaysia dengan Perdana Menteri Mahathir yang sampai 90 tahun menjadi Perdana Menteri, memang saya merasa kurang setuju ya, karena cara berpikirnya rasanya sudah beda ya dengan usia yang segitu. Jadi menurut saya sudah seharusnya gitu loh, semua berpatokan pada usia dewasa menurut hukum dalam arti 21 tahun. Dan kalau berdasarkan undang-undang perkawinan kalau tidak salah itu dulu 16-15 ya. Sekarang mungkin 19-18 gitu. Dan kalau sudah kawin sesuai dengan batasan usia undang-undang perkawinan dianggap itu sudah dewasa. Tapi menurut saya akan lebih baik dewasa itu adalah 21 tahun. Dan sebagai capres atau cawapres atau pimpinan kada 1, kada 2 biasanya kan harus memiliki pasangan lah kan. Jadi khususnya untuk capres dan cawapres setidak-tidaknya harus usia dewasa 21 tahun dan memiliki pasangan hidup yang jelas. Jadi saya
sangat cukup bingung juga ya dengan banyaknya pengajuan gugatan tentang batasan minimal usia. Ya, seharusnya itu kan tidak perlu karena kita sudah mengacu adanya ketentuan hukum tentang batasan usia dewasa. Jadi sudah seharusnya juga menurut pendapat saya ya gugatan itu ditolak, kemudian Mahkamah Konstitusi mengamandemen undang-undang terkait dengan merubah menjadi usia dewasa secara hukum, yaitu dalam arti usia 21 tahun plus sudah berpasangan, gitu kan, sehingga itulah yang menurut saya sangat layak sebagai pimpinan ya, baik sebagai pimpinan nasional maupun pimpinan daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Demikian analisa saya, semoga hal ini dapat berguna. Salam sukses dari Baso Rusuk Pluit, seberang resto Singapura Pluit. Yes.